Anita turun dari taksi dan segera berjalan menuju salah satu restoran, di mana tempat yang sudah ia dan Lucy sepakati. Setiap langkah kakinya terasa berat, hatinya gugup memikirkan apa yang akan Lucy katakan nanti soal kehamilannya. Anita terus saja beristighfar agar ia bisa tenang. Beberapa saat kemudian tibalah ia di depan restoran dan masuk ke dalamnya. Lucy juga sedang menunggu wanita berhijab itu dengan tenang dan arogan. Istri dari Malik itu pun duduk di kursi yang ada di depan Lucy. Sudah datang? Tanya wanita penggoda itu. Seperti yang kamu lihat, jawab Anita dengan cetus. Terlihat senyuman sinis dari wajah wanita licik itu. Lalu ia mengeluarkan sebuah benda kecil dari tasnya dan meletakkannya di depan Anita. Ini bukti bahwa aku hamil, dan ini sudah berjalan 2 bulan. Ucap wanita penggoda itu. Lalu ia juga mengeluarkan sebuah buku KIA, Kesehatan Ibu dan Anak. Wanita berhijab itu mencoba untuk tetap tenang. Tangannya mulai meraih buku itu dan sedikit melihatnya, kemudian mengembalikan itu di atas meja. Istri dari Malik itu kini merubah mimik wajahnya dengan sangat tegar dan juga arogan. Ia tidak ingin kalah dari si wanita penggoda. Lalu, apa kamu pikir ini bisa membuktikan bahwa anak yang kamu kandung itu adalah benar anak dari suamiku? Jangan harap kamu pikir aku akan percaya dan terperdaya, sergah Anita. Wajah Lucy berubah menjadi kesal dan merah padam. Apa? Kenapa? Apa kamu marah? Kenapa kamu marah? Lagi pula kamu itu adalah wanita penggoda. Jadi bisa aja anak yang kamu kandung itu adalah hasil dari kamu menggoda laki-laki lain. Oh astaga, jangan-jangan dari suami orang lain juga. Sungguh kasihan dirimu, hardik Anita. Lucy memukul keras meja restoran itu dengan kasar. Ia berdiri dan memelototi wanita berhijab yang masih dengan wajah arogannya. Kamu gak usah sok suci ya. Kamu yang merebut Malik dari aku. Harusnya aku yang nikah sama dia, bukan kamu. Kamu wanita entah datang dari mana, tiba-tiba aja nikah sama dia. Geram Lucy. Masih dengan tenang, wanita berhijab itu menatap Lucy dengan tajam, seolah-olah busur panas siap untuk dilepaskan. Itu karena Allah menghendaki Kak Malik menikah denganku, bukan bersama dengan wanita hina seperti kamu yang bisanya merebut dan menggoda pria lain. Sergah Anita lagi. Amarah Lucy sudah sampai puncaknya. Ia menumpahkan segelas air jus yang ada di hadapannya pada wajah wanita berhijab itu. Anita terkejut dan untuk sesaat napasnya tercekat. Lalu wanita soleha itu melihat ke arah pakaiannya yang basah dan kotor. Apa-apaan kamu ini? Kamu menyerangku karena kalah berargumen. Sungguh rendah dirimu, wahai pelakor. Di mana harga dirimu yang merasa benar dalam mendekati suami orang lain? Pekik Anita. Lalu wanita itu juga berdiri dan menampar Lucy dengan keras. Dan merahlah wajah wanita penggoda itu karena 2 hal. Pertama karena tamparan keras dari Anita, dan juga karena ia sudah merasa sangat dipermalukan di depan banyak orang. Berpuluh-puluh pasang mata menatap sinis dan jijik ke arah Lucy, seolah-olah mereka juga mengecam perbuatan dari wanita penggoda itu. Wanita penggoda itu terus saja memegangi pipinya yang ditampar. Kemudian ia memasukkan kembali tespek dan buku KIA ke dalam tasnya. Akan aku balas perbuatan kamu ini nanti, wanita naif, kecam Lucy lalu beranjak pergi dari sana. Lakukan apapun sesukamu, aku tidak takut, karena aku tahu aku benar dan kamu salah, balas Anita dengan tegas. Setelah Lucy pergi, kaki wanita itu kini terasa sangat lemas. Ia kembali terduduk di kursi dengan raut wajah sayu. Dadanya terasa sesak sehingga membuat nafasnya tidak beraturan. Salah satu wanita yang ada di restoran itu mendekati Anita. Ia mengajak wanita berhijab itu untuk ke toilet untuk mengganti pakaian. Ia merasa kasihan pada Anita karena telah berhadapan dengan wanita yang hendak merebut suaminya. Mari kita ke toilet. Kebetulan aku bawa pakaian syar'i milik ibuku. Kamu bisa memakai untuk mengganti pakaianmu yang kotor, ajaknya. Anita pun tersenyum dan mengucapkan terima kasih pada wanita yang tidak ia kenal itu. Mbak, ini untuk baju yang saya pakai, ucap Anita menyerahkan sejumlah uang begitu ia selesai berganti pakaian pada wanita tadi yang sudah kembali duduk di meja makan restoran. Oh, tidak perlu, Mbak.
Saya berbuat baik, bukan mengharapkan imbalan dari orang saya bantu. Tapi saya ikhlas kalau Allah. Tolaknya dengan sopan. Tapi Mbak, Udah, nggak apa-apa. Mbak sebaiknya sekarang pulang dan beristirahat untuk menenangkan diri. Saran wanita itu. Akhirnya Anita pun menyetujuinya dan sekali lagi ia berterima kasih dan pamit dari sana. Waktu maghrib hampir tiba dan Anita belum juga pulang. Fatimah dan Khalid khawatir karena Malik sudah pulang dan tidak tahu kemana Anita pergi. Bi, kamu beneran nggak tahu Anita pergi kemana? Tanya Fatimah. Letaunya, tadi Bibi lupa nanya. Sebenarnya Bibi juga takut kalau mau nanya-nanya urusan majikan. Jawabnya. Udah Ma, jangan gitu. Kasihan Bimina. Lagi juga benar apa kata Bimina. Bukan urusan dia majikannya mau kemana. Sahut Mizwar. Bentar lagi paling adik pulang. Sambungnya. Beberapa saat kemudian Anita pun tiba di depan gerbang. Ia membuka sendiri pintu itu karena memang tidak terkunci. Nah, itu dia pulang. Ucap Mizwar. Mereka semua melihat ke arah Anita yang berjalan dengan langkah yang berat. Raut wajahnya yang kusut dan tatapannya yang sendu. Assalamualaikum. Wanita itu kini masuk ke dalam rumah. Waalaikumsalam. Sahut semua orang yang ada di dalam rumah. Fatimah segera menghampirinya dan bertanya. Kamu kemana aja sayang? Wanita cantik itu bingung harus menjawab apa. Lalu di saat yang sama terdengarlah suara azan maghrib berkumandang. Anita pun merasa lega karena bisa lolos dari pertanyaan orang tuanya. Azan suka berkumandang. Ayo kita sholat berjamaah. Ajak Khalid. Pah, Terdengar suara Anita dengan nada seperti hendak menolak. Kenapa? Tanya Khalid. kepalaku sekarang benar-benar sakit. Bisa nggak aku sholat sendiri aja di kamar biar aku bisa langsung istirahat? Cetusnya menolak. Dari Bayu udah Papa bilang, kamu emang kelihatan gak enak badan. Ngapain juga kamu keluar, kan jadi tambah sakit. Yaudah, biar Malak juga sholat di kamar sama kamu. Udah itu istirahat. Kalau masih belum baik kan juga bilang, biar kita ke rumah sakit. Iya, Pak. Anita dan Malik sudah selesai sholat dan berdoa. Wanita itu pun mencium tangan suaminya dengan takzim. Lalu ia segera melepaskan mukenanya dan beranjak dari tempat sholat itu tanpa berkata apapun. Kamu nggak mau bilang apa-apa sama aku? Tanya Malik menghentikan langkah kaki istrinya. Apa yang harus aku bilang sama kamu, Kak? Aku mau istirahat. Cetusnya. Malik cukup terkejut akan hal itu. Tidak biasanya wanita itu akan berkata seperti itu padanya. Ditambah lagi menurut Malik tidak ada penyebab bagi Anita untuk berkata seperti itu. Malik pun meraih tangan istrinya dan menggenggamnya dengan erat. Sampai-sampai wanita itu merasa kesakitan. Anita berbalik lalu menatap kedua mata Malik bergantian. Apa tidak cukup bagimu selalu menyakitiku secara batin, Kak? Sekarang kamu juga sangat sering menyakitiku secara fisik. Keluh wanita itu. Malik terdiam dan tidak mengerti apa maksudnya. Padahal sampai tadi pagi semuanya bisa dikatakan baik-baik saja. Walaupun sebenarnya malam itu Malik sudah melukainya, tapi wanita itu tidak bersikap seperti saat ini. Iksan lo! Kamu ini kenapa sih tiba-tiba jadi cetus? Bentak Malik. Wanita itu berusaha sekuat tenaga melepaskan tangannya dari genggaman suaminya. Akan tetapi genggaman Malik terlalu kuat dan Anita yang sedang lemah itu pun tidak bisa berkutik dan hanya diam. Jawab, kamu kenapa? Apa kamu benar-benar udah berencana lalu sama orang tua kamu, hah? Wanita itu kini kehabisan tenaga karena seharian itu ia tidak makan ataupun minum. Hanya nasi goreng yang dibuatkan Bi Minah tadi pagi yang ia makan dan segelas susu. Ketika bertemu dengan Lucy jika ia tidak makan, hanya guyuran air yang disiram oleh Lucy yang ia dapatkan. Ditambah lagi tekanan batin dari informasi yang dikatakan oleh Lucy. Pandangan Anita berlahan kabur. Kesadarannya mulai hilang dan kakinya pun tidak bisa lagi menopang tubuhnya. Akhirnya ia pun pingsan dan ditahan oleh Malik dengan spontan. Pria tampan itu pun segera menggendongnya dan membawa istrinya ke kasur dengan beribu pertanyaan di kepalanya. Ia tidak mengerti bagaimana wanita itu pingsan padahal ia tidak berbuat apa-apa padanya. Berdua, gimana ini? Kamu kenapa, Anita? Tanyanya tanpa ada yang mendengarnya.
Tentu saja itu karena mereka berdua berada di dalam kamar dan tidak ada yang bisa mendengar mereka. Setelah pria tampan itu membaringkan dan merapikan tidur dari istrinya, ia mulai mondar-mandir seraya berpikir, apakah Anita sudah memberitahu orang tuanya soal kejadian yang telah terjadi di antara mereka? Apakah ada hal lain yang lebih mengkhawatirkan? Kenapa sih punya istri kok penuh tanda tanya? Gumamnya. Malik kembali melirik ke arah Anita yang masih pingsan. Setelah 3 jam Anita tidak kunjung sadar dari pingsannya. Malik pun mulai bingung dan panik harus bagaimana. Rasa takut dan khawatir mulai timbul di hatinya. Ya Allah, kamu kenapa sih Nit? Apa karena aku kemarin? Astaga Malik, kamu juga aneh. Sebenci-bencinya kamu sama cewek ini. Dia kan baru sembuh. Gimana kalau dia mengalami trauma? Aduh, cewek ini. Sesalnya seraya mondar-mandir dengan tangan yang terus mencengkram kepalanya. Pria tampan itu kembali melihat ke arah istrinya. Apa aku panggil Bibina aja ya? Soalnya kalau mau panggil mertuaku bisa mampus aku. Pikirnya. Baru saja Malik hendak turun dan memanggil Bibina, ia lebih dulu dipanggil oleh kedua mertuanya. Suami Anita itu pun segera mendatangi mereka. Ada apa, Ma? Tanya Malik. Nak, Ani sudah tidur? Tanya Fatimah. Sudah, Ma. Jawab sang menantu. Ya udah, kalau gitu bisa kamu belikan mama sama papa sate. Tiba-tiba mama sama papa pengen makan sate. Gak apa-apa kan, Nak? Tanya Fatimah dengan lembut. Senyuman manis terukir jelas di wajah tampan Malik. Tentu saja, Ma. Kenapa itu jadi masalah? Mama sama papa tunggu sebentar. Akan Malik belikan. Apa ada yang lain? Takut tutup. Karena udah malam bukan Malik nanti nggak mau keluar lagi. Jawabnya. Itu aja. Kalau soal minuman di rumah kan banyak. Karena Anita suka stok berbagai macam minuman. Jadi kami nanti ambil sendiri di dapur. Kan ada Bimina. Mama sama papa bisa minta tolong Bimina. Ucap Malik. Fatimah dan Khalid pun tersenyum seraya mengangguk. Ya udah, kalau gitu Ma. Pa, Malik keluar dulu sekarang. Sambungnya. Mau tidak mau Malik harus segera keluar dan membelikan apa yang mertuanya inginkan. Tapi selama perjalanan menuju tempat yang berjualan sate, pikiran pria tampan itu terus saja tertuju pada sang istri yang tak kunjung sadar dari pingsannya. Apa dia lagi sakit ya? Tapi kalau dia sakit, aku mau beli obat juga. Beli obat apa? Aku nggak tahu dia sakit apa. Orang dia nggak bilang merasa itu sama aku. Gumamnya. Tapi kalau aku pikir-pikir lagi, baru kali ini aku lihat dia kayak gitu. Sambungnya. Lalu Malik pun tiba di tempat abang-abang yang jualan sate. Ia segera memesan 3 porsi sate berukuran ekstra untuk kedua mertuanya dan kakak iparnya. Ia juga tidak lupa membeli buah karena stok buah sudah hampir habis tadi sore. Ia khawatir tidak ada buah untuk cuci mulut besok pagi. Apalagi Fatimah sangat menyukai buah-buahan sama seperti Anita. Anita perlahan sadar dari pingsannya. Kepalanya terasa sangat sakit dan seluruh dunia ini seakan-akan sedang berputar-putar mengelilinginya. Ia pun mencoba untuk duduk tapi terlalu sulit baginya. Malik pun datang di saat yang tepat dan membantu istrinya untuk duduk. Setelah wanita itu duduk, Malik juga duduk di sampingnya. Lalu pria itu mengambil mangkuk berisi bubur yang ia beli tadi di sebelah abang-abang tukang sate. Ayo makan dulu. Kayaknya kamu yang suka belum makan. Ucap Malik. Gimana kakak bisa tahu? Tanya Anita. Malik terkejut tapi mencoba tetap tenang. Karena ia juga hanya menduga-duga. Ia tidak menyangka bahwa dugaannya akan benar. Kamu marah-marah nggak jelas? Muka pucat, lesung, pasti karena belum makan. Jawab Malik. Aku pikir Kak Malik sudah tahu soal apa yang dibilang Lucy. Kalau ngelihat Kak Malik sekarang yang terlalu tenang, aku yakin Lucy belum ngasih tahu Kak Malik. Benak wanita itu. Kenapa diem aja? Bahkan, nanti kalau kamu sakit, terus aku yang kena imbas ya. Apa kata orang tua kamu soal aku nanti? Cepat sini, biar aku suapin. Biar cepat selesai makan, ya udah itu soal Ratisha baru tidur lagi. Cetus Malik. Anita pun mengambil suapan pertama bubur dari tangan suaminya. Wanita itu terus saja menatap ke arah suaminya yang dengan telaten menyuapinya makan. Kenapa? Aku peringatan kamu ya.
Kalau lama-lama ngeliat aku, nanti kamu jatuh cinta? Atau jangan bilang kamu udah jatuh cinta sama aku karena aku suapin gue ini. Atau karena aku tahu kalau kamu lemes karena beli makan. Tanya pria tampan itu. Jangan sampai, Anita. Tegas Malik. Lalu apa yang akan terjadi sama aku kalau misalnya aku jatuh cinta sama kakak? Tanya Anita. Pokoknya jangan. Apa kamu lupa yang aku bilang kemarin? Aku masih belum terima apa yang sudah kamu lakukan. Ucap Malik. Lalu gimana sama semua yang udah kamu lakukan ke aku, Kak? Benak wanita itu. Aku minta maaf, Kak. Ucap Anita tiba-tiba. Malik terkejut. Ia pikir Anita benar-benar jatuh cinta padanya. Kan udah aku bilang. Aku minta maaf karena udah bersikap nggak sopan sama kakak tadi. Itu di luar kendaliku, Kak. Pikiranku sedang kalut. Potong Anita. Malik terdiam dengan mimik wajah yang tidak dapat Anita tafsirkan. Tangan kanan pria itu yang hendak menyuapi Anita juga terdiam di tengah jalan. Sehingga wanita itu harus memajukan wajahnya dan memasukkan makanan itu ke mulutnya. Seraya mengunyah, wanita cantik itu terus melihat suaminya yang masih diam tanpa jawaban. Tapi ia dengan sabar menunggu jawaban dari suaminya itu. Ia sudah siap apapun yang akan pria tampan itu katakan dan lakukan. Karena suaminya terlalu lama menjawab permintaan maafnya. Wanita itu pun berkata, apakah kakak tidak ingin memaafkan aku? Oh, bukan seperti itu. Sudah lupakan saja. Aku udah lupa. Jawabnya. Baiklah. Sahut Anita. Nih, selesaikan sendiri makanmu. Aku ada tujuan. Jangan lupa Isa. Citus pria tampan itu lalu melengos meninggalkan Anita. Anita terus melihat Malik yang berjalan menjauh. Ada apa dengan Kak Malik? Apa dia benar-benar marah? Sudahlah, yang penting aku udah minta maaf. Gumamnya. Lalu ia pun melanjutkan makannya sendiri. Dan untuk sejenak wanita itu melupakan tentang tragedi siang itu sampai keesokan harinya. Sudah 3 hari sejak orang tua Anita menginap dan tragedi kejadian antara dia dengan Lucy. Selama itu Anita juga menahan dirinya untuk tidak menunjukkan apa yang ada di hatinya agar tidak ada keributan. Fatimah, Khalid dan Mizwar akan pulang hari ini. Mereka tidak jadi menginap selama 1 minggu karena ada urusan dadakan dari perusahaan Khalid yang tidak bisa ia tinggalkan. Anita membantu Fatimah untuk merapikan pakaian dan barang-barang yang akan mereka bawa. Sesekali terlukis senyuman indah dari kedua bibir Fatimah untuk anak perempuan satu-satunya itu. Ada gurat wajah bangga terhadapnya, karena kini ia telah menikah dan bersikap baik pada suaminya. Dan selama Fatimah dan yang lainnya ada di sana, Anita dan Malik selalu menunjukkan hubungan suami istri yang sangat harmonis. Sayang, kamu harus terus menjaga keharmonisan keluargamu. Mama sangat bahagia melihat kalian akur walaupun kalian menikah melalui proses ta'aruf. Ucap Fatimah dengan membelai kepala anaknya yang bermahkotakan hijab panjang berwarna mocha. Perlahan senyuman manis muncul dari kedua sudut bibir wanita cantik yang berhijab itu. Ia pun mulai menyandarkan kepalanya pada pundak mamanya yang mulai rapuh karena usia yang memasuki 47 tahun. Tapi tetap terlihat cantik dan awet muda. Bulir bening mulai memenuhi kedua kelopak mata wanita itu. Ia berusaha sekuat tenaga menahannya agar tidak jatuh ke pipinya yang cabi. Akan tetapi itu di luar kendalinya. Bulir bening itu terjatuh tanpa aba-aba, mengenai pipinya dan turun ke tangan Fatimah mamanya. Sayang, kamu kenapa? Tanya Fatimah dan segera melihat wajah putrinya yang kini sudah dipenuhi dengan air mata. Sayang, kamu kenapa nangis? Apa ada yang salah dari yang mama bilang? Tanya wanita parubaya itu. Anita menggelengkan kepalanya seraya mengusap air matanya yang masih terus mengalir. Enggak, Ma. Enggak ada yang salah. Ani cuma merasa sangat nyaman berada di dekat Mama dan rasanya ingin kembali ke masa di mana Mama dan Papa akan memanjakan aku. Jawabnya. Sayang, kamu sekarang kan bisa bersandar pada suamimu. Bahu suamimu lebih lebar dan nyaman untukmu.
goda Fatimah. Anita hanya tersenyum tidak menjawab apa-apa, dan di saat itu juga Khalid memanggil Fatimah dan Anita untuk segera keluar, karena mereka akan segera berangkat. Anita dan Fatimah pun keluar dengan tas yang berisi pakaian sudah mereka rapikan tadi. Lalu Mizwar dan Malik juga masuk dan mengambil sisa barang yang masih ada di kamar. Kenapa lama sekali, Ma? Papa bisa telat nanti. Keluh Khalid. Mama pikir Mama saja yang sudah tentu meninggalkan Ani. Sama Papa juga. Tapi kan sekarang Ani udah jadi milik Malik. Jadi kita harus berlatihan. Sambung pria paruh baya yang masih terlihat muda itu. Anita dan Fatimah saling menatap satu sama lain dan tersenyum. Lalu mereka berusaha berjalan mendekati Khalid dan memeluknya. Setelah semua siap, semua keluarga Anita berangkat untuk pulang. Lambaian tangan dari keduanya saling mengiringi kepergian keluarga itu. Tak luput senyuman juga ikut mengiringi mereka. Sudah, mereka sudah pergi. Aku juga mau pergi sekarang. Ucap Malik. Kakak mau kemana sekarang? Tanya Anita. Ada masalah dengan salah satu penyewa gedung. Jadi harus pergi sekarang. Jawabnya. Baiklah kak. Tapi kak, aku juga mau keluar, boleh nggak? Ucap Anita seraya bertanya. Iya, terserah kamu mau pergi atau tidak. Tapi jangan pulang sampai lewat asar. Titah Malik. Lalu wanita itu mengulurkan tangannya untuk mencium tangan suaminya. Tapi Malik terdiam cukup lama melihat tangan istrinya sebelum ia meraih tangan itu. Setelah itu wanita berhijab muka itu mencium tangan suaminya dengan takzim. Lalu Malik berbalik dan segera menuju mobilnya. Seraya melihat suaminya pergi, wanita itu bergumam. Baiklah, sekarang aku akan melakukan sesuatu untuk membuktikan bahwa wanita licik itu tidak hamil anak dari suamiku. Bersambo!